Shalom, firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk lebih dalam di dalam firman Tuhan agar supaya iman kita dipertumbuhkan. Tapi sebelum itu mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam firman-Mu dan kami memerlukan Engkau Tuhan untuk dapat menerangi pikiran kami, menerangi hati kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan bukan sampai di situ juga Tuhan, kami mau agar supaya kami dapat menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, itu sebabnya kami mohon, biar kiranya urapan Tuhan atas kami, dan kami mohon Tuhan saja yang berkata-kata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kalau kita tahu saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mau menawarkan produk-produk mereka. Mereka menggunakan jasa influencer. Dan kita tahu influencer ini mereka bisa ambil dari apakah itu selebriti, apakah itu dari vlogger, apakah itu dari YouTubers ya, yang mereka punya followers yang begitu banyak. Jadi orang yang punya followers begitu banyak pada akhirnya mereka bisa dipakai untuk menjadi influencer. Bicara mengenai pengaruh, sebetulnya Tuhan sudah memberikan satu ayat kepada kita. Bahkan Tuhan telah memberikan satu status kepada kita. Siapa kita sesungguhnya? Bahwa kita adalah orang-orang yang berpengaruh di dunia ini. Kalau kita sama-sama membuka di dalam Matius pasalnya yang kelima. Ayat yang ke-13 mengatakan demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Firman Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Firman Tuhan mengatakan kita adalah garam dunia. Ini status yang Tuhan berikan kepada kita. Ini keberadaan kita adalah garam. Tuhan mengatakan kita tidak menjadi atau kita tidak akan menjadi garam. Tetapi Tuhan katakan kita yang sudah diselamatkan. Kita orang-orang percaya. Kita otomatis adalah garam. Dan bicara soal garam itu selalu berbicara soal pengaruh. Berbicara soal yang tadi dikatakan influencer. Seperti itu. Nah mungkin ada orang-orang, ya saya tahu pasti tidak semua. Tapi ada orang-orang yang influencer itu orang-orang yang membuat konten-konten yang sebetulnya ada sedikit settingan begitu ya. Tetapi saya mau mengatakan kalau kita ini, Tuhan katakan kita tidak perlu mengada-ada. Karena keberadaan kita, siapa diri kita adalah itu yang sudah pasti bisa mempengaruhi. Nah, Tuhan mengatakan kita ini adalah garam. Bicara soal garam pada waktu Tuhan berbicara zaman waktu Tuhan. Garam itu adalah satu komoditas yang sangat langka dan komoditas yang sangat berharga. Orang berani menjual apapun demi untuk mendapatkan garam. Ya, garam itu begitu penting pada waktu itu. Ya, yuk kita sekarang belajar bahwa apa sih fungsinya garam kok sampai sebegitu pentingnya. Kita juga harus tahu kenapa sih kok Tuhan tuh menganggap kita begitu penting dengan Tuhan menamakan kita atau memberikan status kepada kita bahwa kita ini adalah garam. Ya, kalau kita tahu fungsi garam, mari sebelum kita masuk kepada fungsi garam kita mau lihat bagaimana sih keadaan dunia ini. Ya, kalau kita membaca dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, kita tahu bahwa di situ ada daftar keadaan manusia zaman akhir.
keadaan dunia ini seperti apa. Kita tahu dari apa yang nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca, kita tahu bahwa orang-orang yang didaftarkan pada zaman akhir itu adalah orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, orang-orang yang tidak bisa berterima kasih, orang-orang yang pemfitnah, orang-orang yang pembohong, orang-orang yang tidak peduli pada agama, orang-orang yang merupakan hamba uang, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang suka menjelekkan orang lain, orang yang berontak kepada orang tua, sok tahu, garang, lebih mengikuti hawa nafsu daripada apa yang Tuhan mengatakan, gak peduli dengan agama dan seterusnya dan seterusnya. Lihat, kalau keadaan dunia seperti ini, kira-kira Tuhan itu berpikir apa ya? Kalau dunia seperti ini, apa yang kira-kira Tuhan rasakan? Saya percaya bahwa waktu Tuhan melihat dunia ini, bahkan pada waktu penciptaan sekalipun, waktu dunia menjadi rusak, Tuhan telah membuat satu karya keselamatan. Tuhan sangat mengasihi. Karena Tuhan mengasihi, bahkan Tuhan sampai mati di kayu salib. Tuhan mau dunia ini berubah. Tuhan mau yang tadinya kemuliaan Tuhan pada waktu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Yang mana pada akhirnya kemuliaan itu hilang. Yang pada akhirnya manusia itu menjadi rusak seperti yang membuat manusia itu pada akhirnya menjadi seperti yang tadi digambarkan oleh 2 Timotius. Tuhan mau mengembalikan rupa dan gambar Tuhan. Itu sebabnya harus ada sesuatu yang dikerjakan untuk mengubah yang sudah kehilangan rupa dan gambar Allah ini menjadi kembali memiliki rupa dan gambar Allah. Nah, Tuhan meminta kita, Tuhan bekerja bersama dengan kita. Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Esther, kamu garam dunia. Nah, yuk sekarang kita belajar. Apa sih fungsinya garam itu ya? Kalau kita tahu bahwa fungsinya garam itu yang nomor 1, yang paling gampang itu adalah rasa. Garam pasti memberikan rasa. Garam itu meningkatkan rasa. Makanan yang hambar kalau ada garam jadi enak. Makanan kalau nggak ada garamnya rasanya mau materialnya sebagus apapun, kalau nggak ada garamnya bland, rasa hambar pasti jadi nggak enak. Nah, Tuhan mau terhadap dunia yang hambar ini, dunia yang ya sudah nggak ada percaya satu dengan yang lain karena memang orang-orang sudah menunjukkan sikap yang seperti itu, sudah curiga satu dengan yang lain, marah-marahan satu dengan yang lain, fitnah-fitnahan satu dengan yang lain, bohong-bohongan satu dengan yang lain, nggak peduli satu dengan yang lain, nggak ada terima kasih satu dengan yang lain. Ini bicara soal dunia yang hambar. Nah, dunia yang seperti ini nih nggak enak. Situasi, suasana yang seperti itu nggak enak. Nah, Tuhan bilang kita ini adalah garam dunia. Tujuannya supaya kita membuat rasa, kita memberi warna, kita membuat suasananya menjadi baik. Dengan apa? Dengan sentuhan karakter Kristus. Pada waktu karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Pada waktu buah roh ada di dalam hidup kita. Pada waktu di dalam hidup kita tuh ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kemurahan hati, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Nah, itu warnanya jadi berubah. Rasanya jadi berubah ya. Orang yang tadinya begini pada waktu mendapati keberadaan kita yang seperti tadi yang saya mengatakan, ini pasti suasananya akan menjadi berbeda. Makanya sebenarnya keberadaan kita mestinya orang dunia akan mengatakan begini, nggak ada lo nggak rame, nggak ada lo nggak seru, nggak ada lo nggak oke. Jadi sebetulnya keberadaan kita harusnya nih memberikan satu suasana yang oke. Nah, saya mau mengatakan bahwa kita menyentuh itu dengan karakter Kristus dan bukan dengan yang lain. Ada orang mungkin mau menyentuh, mau seperti mengubah satu suasana dengan hal-hal yang lain, dengan apa yang dunia tawarkan, mungkin dengan party yang luar biasa, mungkin kelihatannya menjadi seperti lebih semarak, tapi itu hanya untuk sementara. Sebentar juga sudah hilang.
berapa 1 jam setelah itu ya sudah selesai. Mungkin dengan narkoba, mungkin dengan minum-minuman, mungkin dengan wisata yang apa. Itu hanya sementara. Tetapi pada waktu kita bisa menyentuh mereka dengan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu karakter Kristus, keserupaan kita dengan Kristus, gambar Kristus yang ada di dalam diri kita. Pada waktu itu dilihat orang, pada waktu itu dirasakan oleh orang, pada waktu itu dinikmati oleh orang. Ini yang membuat berbeda. Saya mau mengambil contoh Barnabas. Barnabas itu pada waktu Paulus menjadi percaya dan kemudian dia mau bergabung bersama-sama dengan murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain. Tapi rasul-rasul ini kelihatannya kayaknya belum yakin betul nih kalau si Paulus ini benar-benar percaya, benar-benar bertobat, atau sebetulnya cuma jadi mata-mata nih mau gabung nih dengan rasul-rasul. Sehingga nggak ada yang mau nemenin Paulus. Dan kemudian muncul Barnabas. Barnabas bilang, Pak, ayo Pak, kalau nggak ada yang nemenin sama saya aja yuk. Kita pelayananlah mereka. Pada waktu mereka pelayanan mereka juga mengajak Markus. Jadi mereka bertiga sama Markus jalan. Dan kemudian belum pelayanannya selesai sampai di ujung. Rupanya Markus nih nggak tahu kenapa lah. Pokoknya dia udah balik gitu. Baru separuh jalan dia udah balik gitu. Jadi tinggal berdua. Nah selesai pelayanan itu dan Paulus kemudian mau membuat perjalanan yang kedua. Pada waktu mau membuat perjalanan yang kedua. Pada akhirnya Paulus ini sudah mulai dipercaya oleh rasul-rasul yang lain. Sehingga waktu Paulus melakukan perjalanan kedua dia sudah bisa bersama dengan yang lain. Sebetulnya waktu itu Markus mau ikutan. Dia mau ikutan, mau daftar bareng-bareng sama Paulus. Tapi Paulus karena inget yang kemarin nih. Waduh jangan-jangan nanti Markus di tengah jalan dia balik lagi nih. Sehingga Paulus mengatakan sorry ya aku gak mau sama kamu gitu. Karena kemarin kamu begini. Sehingga Markus nih gak ada yang ngajak gitu. Waktu gak ada yang ngajak Barnabas balik lagi. Ayo Markus kalau kamu gak ada teman yuk sama saya aja deh gitu. Akhirnya jalan sama Barnabas. Pada waktu jalan sama Barnabas pada akhirnya karena ya itulah ya inilah yang disebut dengan garam. Barnabas menunjukkan karakter Kristus. Karena Barnabas menunjukkan karakter Kristus akhirnya Markus pun menjadi berubah. Dia menjadi setia di dalam perjalanan pelayanannya ini. Paulus pun pada akhirnya pada waktu bersama-sama dengan Barnabas pun pada akhirnya Paulus bisa merasakan sukacita nih di sini. Dan kemudian murid-murid yang lain juga atau rasul-rasul lain jadi mulai percaya juga. Dan kemudian setelah itu Paulus pada akhirnya waktu melihat perubahan di dalam diri Markus bisa menjadi percaya dan bisa menerima Markus. Jadi saya mau mengatakan bahwa yuk dimanapun kita berada, waktu karakter Kristus muncul, waktu karakter Yesus muncul, pasti tanpa perlu mengada-ada, tanpa perlu membuat-buat karena itu genuine, itu aslinya kita. Maka apa? Maka itu pasti akan mempengaruhi orang. Orang pasti akan diubahkan, orang akan merasakan perbedaan itu, ya. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana garam itu, bagaimana kita melalui karakter Kristus yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa mengubah suasana yang ada. Orang yang tadinya jahat jadi baik. Orang yang tadinya gak sabar jadi sabar. Orang yang tadinya susah jadi senang. Orang yang tadinya begini jadi begono. Begitu ya kira-kira seperti begitu. Nah yang kedua yuk kita belajar yang kedua. Mengenai apa sih fungsi garam? Fungsi garam itu juga mengawetkan. Kita tahu sampai hari ini pun garam itu dipakai untuk mengawetkan. Untuk bikin acar, untuk bikin ikan asin, untuk bikin apa gitu masih banyak. Ya memang zaman dulu tuh belum ada freezer sehingga daging-daging sekalipun juga itu juga diawetkan dengan cara garam. Nah kenapa? Kenapa garam itu dipakai untuk mengawetkan? Karena kalau tidak pakai garam rusak. Makanya disebut diawetkan. Dunia ini rusak dengan semua kelakuannya. Dunia ini rusak dengan semua kebiasaan-kebiasaannya. Seperti pada waktu dulu zaman Nuh. Tuhan melihat dunia ini sudah rusak. Dan Tuhan akhirnya kirimkan air bah. Rusak. Tapi kita tahu tetap ada Nuh yang kemudian bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemudian menjadi garam buat yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, dunia ini rusak.
Dengan semua, kita tahu karena dunia ini rusak dengan semua kelakuan yang tadi dikatakan 2 Timotius pasal yang ketiga. Maka kita tahu ujung dari semua ini apa? Kematian kekal. Neraka yang pasti. Dan kita tahu hati Tuhan. Tuhan kalau bisa. Tuhan maunya apa? Jangan ada yang binasa. Tuhan mau kalau bisa semua orang pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan dan mereka masuk di dalam surga. Tetapi ada banyak juga orang yang gak mau. Tapi kita lihat Tuhan terus berusaha agar supaya mereka ayo jangan rusak. Jangan rusak, kembali lagi ke jalan yang benar. Kalau kita tahu Abraham itu tahu bahwa Tuhan ini mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Karena sudah rusak kelakuan orang yang ada di sana. Dan Tuhan, aku mau habiskan. Dan pada waktu Tuhan katakan begitu, Abraham ini karena dia memiliki karakter karakter Tuhan. Sehingga dia bilang, Tuhan jangan Tuhan jangan dihabiskan. Abraham berdoa. Dia memiliki karakter Tuhan. Sehingga dia berdoa mohon agar supaya Sodom dan Gomora itu diselamatkan. Dan karena sikap Abraham ini, pada akhirnya Tuhan menahan, tidak menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan kemudian Lot akhirnya bisa diselamatkan sebetulnya bersama dengan istrinya. Tapi di dalam perjalanan istrinya juga akhirnya mati karena dia tiang garam itu. Tetapi kita lihat di sini, karena perjuangan daripada Abraham, pada akhirnya Lot bisa diselamatkan. Tuhan tidak habiskan semuanya. Yuk, dengan dunia yang rusak ini, mari miliki hati Tuhan. Dengan keberadaan kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat memberikan damai, sukacita, pengharapan, jalan keluar dan seterusnya. Itu Tuhan yang kita sembah. Sehingga dunia yang rusak ini dengan kelakuannya, pada akhirnya mereka boleh beralih kepada kepercayaan kepada Tuhan sehingga mereka beroleh keselamatan. Dan kalau kita tahu juga yang ketiga, fungsi daripada garam yaitu apa? Fungsi daripada garam adalah buat obat. Banyak garam dipakai buat obat. Bahkan kalau kita masuk rumah sakit pun di situ kita diinfus. Kadang seringkali kita pakai infusnya adalah infus NaCl. Itu adalah garam ya. Garam pakai buat obat yang sakit, dibobolin garam. Kemudian kita kalau capek-capek juga kita bisa pakai garam, rendam air kaki garam gitu. Memang garam itu yang eksim-eksim kalau kita pernah ke Laut Mati. Pada akhirnya kita juga bisa rendeman di Laut Mati dan eksim-eksim penyakit kulit kita itu bisa hilang. Nah, dunia ini sudah sakit nih. Dengan keberadaannya sakit. Mereka sakit itu bukan saja sakit badan. Kita tahu 80% dari penyakit-penyakit tubuh yang ada itu berawal dari sini, dari dalam, dari emosi ya. Banyak orang-orang yang sakit dari dalam, sakit hati, mereka punya kebencian. Ya, karena memang perlakuan orang dunia seperti itu, mereka punya kebencian. Waktu mereka difitnah, waktu mereka dibully, waktu mereka diperlakukan dengan tidak, ada kemarahan, ada kebencian, ada kepahitan di sini. Pada waktu rasa diselingkuhi, waktu rasa dibohongi, waktu rasa difitnah, itu ada rasa ketidaksukaan di sini. Nah, ketidaksukaan, rasa pahit ini, rasa bitter yang ada di dalam. Itu pada akhirnya bisa mempengaruhi kesehatan kita. Nah, dunia sudah seperti ini. Dunia sakit seperti ini. Tuhan katakan, yuk sentuh mereka dengan apa? Sentuh mereka dengan kesembuhan. Sentuh mereka dengan hati yang gembira. Pada waktu kita memiliki hati yang gembira ini, kegembiraan kita ini dilihat, kegembiraan kita ini dirasakan oleh orang. Dan waktu kita datang dengan segala sukacita kita, mereka pada akhirnya bergembira. Waktu kita memberikan pengharapan kepada mereka, mereka bergembira. Waktu mereka kita melakukan semuanya itu yang sebetulnya itu adalah karakter Kristus, pada akhirnya mereka juga beroleh kelepasan dari rasa kepahitan mereka, dari rasa kebencian mereka. Di sininya beres. Biasanya pada akhirnya penyakit-penyakit juga beres. Kita tahu banyak penyakit berawal dari situ ya. Yuk mari Tuhan juga menyertai kita juga dengan tanda-tanda ajaib. Sehingga waktu kita mendoakan mereka, mereka juga bisa menjadi sembuh. Tuhan katakan kita adalah garam yang bisa mengobati mereka.
Oke. Nah, waktu bicara soal sentuh dengan karakter Kristus, sentuh dengan dengan keselamatan, sentuh dengan kesembuhan, itu berbicara mengenai kontak ya. Bicara sentuh itu bicara kontak. Bicara kontak. Nah, garam itu kalau diem aja, dia tidak kontak dengan makanan. Garam itu kalau tidak kontak dengan produk. Garam itu kalau tidak kontak dengan apa yang sakit di bagian tubuh kita. Maka apa? Ya tidak berfungsi. Dia tidak bisa melakukan fungsinya sebagai pembuat rasa, sebagai pembuat pengawet, sebagai pengobatan. Tidak. Itu sebabnya mesti kontak. Berarti kita juga mesti kontak dengan dunia ini. Kita mesti kontak dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang tawar hati, orang-orang yang hambar, orang-orang yang sakit, orang-orang yang rusak. Kita mesti kontak dengan mereka supaya mereka pada akhirnya merasakan semua itu dan mereka beroleh pemulihan. Orang tidak akan ingat apa yang kita katakan, tetapi orang akan ingat apa yang kita lakukan. Nah, kalau sudah begini mungkin kita jadi bingung. Bingungnya adalah apa? Alkitab ada mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mungkin kita menjadi sangat takut. Aduh, gimana ya kalau kita kontak, kalau kita berhubungan dengan dunia, nanti bisa-bisa kita terseret. Bisa-bisa kebiasaan-kebiasaan kita yang baik nanti justru pada akhirnya nanti akan berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ada ketakutan bahwa kita tidak mempengaruhi, tetapi justru kita yang dipengaruhi. Nah, saya mau mengatakan bahwa begini, memang ya garam itu kalau dia kontak langsung dengan tanah, ya, garam kontak langsung dengan tanah, maka garam itu khasiatnya hilang. Garam itu akan menjadi rusak. Garam itu tidak lagi menjadi asin. Kalau sudah tidak lagi asin, sudah nggak bisa disebut garam dan sudah tidak bisa dipakai sama sekali. Oleh sebab itu, orang-orang kalau simpan garam, mereka tidak akan langsung kontak dengan tanah. Biasanya ada pelapisnya agar supaya garam ini tetap tidak tercemari. Nah, bagaimana waktu Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah garam dunia. Nah, karena kita garam dunia, seperti yang tadi kita tahu bahwa kita nih harus kontak. Kita harus memberi rasa. Kita harus menjadi pengawet. Kita harus mengobati. Berarti kan kita harus berhubungan dengan dunia yang hambar ini, dengan dunia yang rusak ini, dengan dunia yang sakit ini. Sementara kita takut dipengaruhi oleh mereka. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yudas pasalnya yang Yudas cuma satu pasal ya. Yudas ayatnya yang ke-20 mengatakan bahwa Tuhan mau kita nih membangun diri kita atas dasar iman yang suci. Atas dasar iman yang murni. Kitab Yudas ini ditulis untuk orang-orang yang hidup pada akhir zaman di mana ada begitu banyak tantangan. Tantangannya adalah apa? Menghadapi dunia yang rusak ini, menghadapi dunia yang sakit ini, menghadapi dunia yang hambar ini. Nah, di situ dikatakan kuncinya agar supaya kita ini tidak menjadi seperti mereka. Ya, kita ini tidak dipengaruhi oleh mereka, maka kita mesti berusaha membangun diri kita atas iman yang murni, yang suci. Pada waktu kita dapat membangun kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita atas dasar iman yang murni, iman yang suci, iman yang betul-betul dari Tuhan, iman yang tidak dikombinasikan dengan apa yang dunia ajarkan. Yang murni, yang betul-betul apa yang Alkitab mengatakan dan bukan campuran dengan dunia. Bukan campuran dengan kebudaya-budaya yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, waktu kita dapat membangun ini, maka keserupaan kita dengan Kristus itu muncul. Maka gambar Kristus itu muncul. Maka kita betul-betul dapat menjadi orang yang kuat, yang tangguh, yang tidak mudah untuk diombang-ambingkan.
Pada waktu kita kemanapun kita berada dan kita menjadi satu pribadi yang serupa dengan Kristus. Menjadi satu pribadi yang betul-betul menunjukkan bahwa kita ini punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kesabaran, punya kebaikan, punya kemurahan hati, punya kesetiaan, punya kelemah lembutan, punya penguasaan diri. Yang kita tahu 9 buah roh ini adalah produk yang betul-betul berbeda dengan yang ada pada dunia saat ini. Di mana dunia saat ini kita tahu kan bertolak belakang dengan ini semua. Tapi kalau kita pikir-pikir, kok Tuhan berani ya? Seperti saya mau katakan juga. Kenapa sih Tuhan katakan kita ini juga domba loh? Tapi Tuhan bilang apa? Kita domba loh di tengah-tengah serigala. Tuhan juga bilang kita ini gandum loh. Tapi dekat-dekat di sekitar gandum juga ada apa? Juga ada lalang. Kenapa? Kita ini Tuhan bilang garam loh. Tetapi garam yang ditempatkan Tuhan di mana? Garam yang ditempatkan Tuhan di dunia yang hambar, dunia yang rusak, dunia yang sakit. Kenapa Tuhan jejerkan kita? Kenapa Tuhan sandingkan kita dengan dunia yang seperti ini? Ya inilah maksud Tuhan. Tuhan mau agar supaya dunia yang hambar ini jadi berasa melalui keberadaan kita. Tuhan mau dunia yang sakit ini pada akhirnya disembuhkan dengan keberadaan kita. Tuhan mau dunia yang rusak ini pada akhirnya diselamatkan dengan keberadaan kita. Keberadaan kita yang apa? Keberadaan kita yang dibangun dari hati nurani yang murni. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan maksudkan. Jadi keberadaan kita di dunia ini sebagai garam itu mestinya ngerti maksud Tuhan. Tujuannya adalah ayo. Jangan kita mencemari, tapi justru Tuhan tempatkan kita supaya kita ini membuat rasa, kita ini menyelamatkan, kita ini mengobati, kita ini menyembuhkan. Ini maksudnya Tuhan. Hati Tuhan tuh mau semua orang yang tadi yang dia dalam 2 Timotius pasal yang ketiga katakan bahwa orang-orang itu yang egois, yang cuma mikirin diri sendiri, diubah sama Tuhan jadi orang yang punya kasih. Orang yang tadinya orang yang dia jadi hamba uang, Tuhan mau diubah jadi orang yang murah hati. Orang yang tadinya lebih dikuasai dengan hawa nafsu dan gak peduli dengan Tuhan, gak peduli dengan agama, akhirnya diubahkan melalui keberadaan kita ini yang jadi garam. Mereka pada akhirnya menjadi orang-orang yang punya penguasaan diri. Orang yang tadinya susah, Tuhan bilang kan ini dunia yang sukar. Sukar berarti susah. Susah tuh pasti orang gak punya sukacita. Nah, Tuhan mau dengan keberadaan kita sebagai garam ini, ya, di mana kita punya sukacita ini, dunia diubah menjadi dunia yang penuh dengan sukacita. Pada akhirnya Tuhan mau dengan karakter-karakter yang ada pada kita. Karena kita adalah garam. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka karakter itu ada pada kita. Nah, Tuhan mau karakter ini pada akhirnya menyusup. Karakter ini diserap. Karakter ini menyebar. Mempengaruhi. Menggarami mereka. Sehingga mereka pada akhirnya menjadi orang-orang yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini loh maksudnya Tuhan. Maka enggak bisa enggak. Ya saudara-saudara, enggak bisa enggak. Kalau kita sadar bahwa diri kita ini adalah garam, kita enggak mungkin diem. Karena apa? Karena ini loh maksud Tuhan. Kalau saya diem, Tuhan bilang, Esther, ayo dong. Tuh loh, masih hambar. Kok kamu gak kerjain?
Esther itu loh masih rusak kok kamu gak kerjain. Esther itu loh masih sakit kok kamu gak kerjain. Sebetulnya di dalam diri kita ada semua yang dibutuhkan oleh dunia ini. Karena Kristus ada di dalam kita. Dan kita tahu jawaban daripada kebutuhan dunia adalah Kristus. Dan karena Kristus di dalam diri kita. Kita bisa membuat mereka pada akhirnya menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang punya rasa, memiliki hidup yang awet, yang diselamatkan, memiliki hidup yang sembuh, yang gak sakit lagi, bahkan mereka bisa bersuka cita. Aduh, puji Tuhan, haleluya ya. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan gitu ya hari ini nih. Tuhan masih kasih kita kesempatan hari ini kita hidup. Itu berarti Tuhan masih mau kita ini jadi garam. Tuhan masih mau kita ini mempengaruhi dunia ini. Jangan takut. Jangan takut kita dipengaruhi oleh dunia ini. Karena apa? Karena selama kita menjaga hati nurani kita murni di hadapan Tuhan. Selama kita betul-betul menjaga kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Maka bukan kita yang dicemari. Bukan kita yang dipengaruhi. Tetapi justru kitalah yang akan mempengaruhi mereka. Mari kita memiliki satu pengharapan, kita memiliki satu passion, satu kerinduan yang besar seperti kerinduan Tuhan. Supaya dunia yang di sekitar kita, Tuhan tidak secara serta-merta menempatkan kita di sini, enggak loh. Tuhan tuh punya maksud. Kenapa Tuhan tempatkan kita di situ? Karena Tuhan mau kita jadi garam di sana. Tuhan mau kita jadi perpanjangan tangan Tuhan di sana. Di sekolahkah? Di rumahkah, di tetanggakah, di sekolahkah, di tempat kerjakah, di tempat fitness kitakah, dimanapun kita berada. Tuhan mau kita jadi garam. Kita jadi garam, kita keluar, kita menyebar dimanapun kita berada ya. Nanti kalau hari Minggu kita balik di gereja, kita kasih kesaksian yang luar biasa. Nih loh, Tuhan tempatkan saya di jalan ini. Puji Tuhan, haleluya. Orang-orang di sana pada akhirnya begini. Oh puji Tuhan, haleluya. Tuhan tempatkan saya di sekolah ini. Ternyata teman saya si A, si B, si C, udah berubah. Puji Tuhan, haleluya. Kalau saya mau saksikan, ya sebetulnya ada banyak sekali kesaksian-kesaksian bagaimana pada akhirnya orang-orang yang ada di sekeliling kita itu bukan kebetulan, tapi memang Tuhan mau supaya saya jadi garam buat mereka dan pada akhirnya mereka digarami dan mereka akhirnya diubahkan melalui apa? Melalui sentuhan karakter Kristus, melalui sentuhan keselamatan, melalui sentuhan kesembuhan dan sentuhan sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya mau mengatakan begini, berbuat baik itu memang tidak menyelamatkan. Kita menjadi garam itu tidak menyelamatkan sama sekali. Karena keselamatan kita cuma datang dari Tuhan. Tapi saya mau mengatakan, orang yang sudah diselamatkan pasti berbuat baik. Orang yang sudah diselamatkan pasti dia adalah garam. Orang yang sudah diselamatkan pasti dia punya modal untuk bisa mempengaruhi dunia ini. Saudara yang terkasih, kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita adalah garam. Dimanapun kita berada, yuk bikin rasa, yuk bikin awet, yuk bikin obat. Kesembuhan dimanapun kita berada. Mulai dari sekarang, yuk sekarang kalau Bapak Ibu Saudara semua ada di rumah, mungkin di kiri kanan ada suami, ada istri, ada papa, ada mama, ada anak, ada engkong, ada emak, ada siapa, sama-sama dengan kita tos kiri kanan ya. Dari jauh aja kan social distancing ya. Dari jauh tos, yuk aku adalah garam, aku mau bikin rasa, aku garam, aku mau ngawetin, aku adalah garam. Aku mau apa? Ngobatin. Tuhan sudah berikan modal itu di dalam kehidupan kita. Kita mau apa enggak pakai itu. Kalau kita mau menjadi garam yang tidak diinjak. Yang sudah tidak asin lagi yang diinjak. Mari kita mau jadi garam yang menyebar, yang menyusup kepada target, kepada produk yang ada di sekeliling kita.
kepada orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada waktu Engkau menetapkan kami adalah garam dunia. Tuhan, kami sungguh tidak tahu Tuhan kata apa yang dapat kami berikan kepada Engkau. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Engkau tetapkan kami menjadi sedemikian rupa. Kami adalah influencer. Kami adalah orang-orang yang dapat mempengaruhi. Engkau telah memberikan kepada kami modal untuk kami bisa membuat rasa dunia yang hambar ini. Engkau telah memberikan kami modal untuk kami bisa mengawetkan dunia yang rusak ini. Engkau telah memberikan kami modal untuk kami bisa menyembuhkan dunia yang sakit ini. Ya, modal kami adalah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Sehingga karakter Kristus itu ada pada kami. Sehingga buah roh itu ada pada kami. Sehingga keserupaan kami dengan Engkau ada pada kami. Sehingga dimanapun kami berada, orang akan melihat, orang akan merasakan, orang akan mengenyam rasa itu. Rasa asin itu, rasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, mulai saat ini dimanapun kami berada, ini komitmen kami, ini tekad kami. Kami jadi garam, kami jadi garam, kami jadi garam. Sehingga dunia akan jadi berasa, dunia akan menjadi awet, dunia akan disembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.